Umat muslim sudah semestinya mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kuasa. Allah memiliki segala kekuatan untuk menciptakan dan memberikan keputusan dalam berbagai urusan manusia dan segala makhluk hidup yang ada. Bahkan percaya kepada hari akhir, qada dan qadar merupakan salah satu iman Islam yang harus dimiliki oleh setiap umat muslim. Nah, untuk menumbuhkan kepercayaan ini, tentu perlu kita pahami terlebih dahulu pengertian qada dan qadar menurut agama Islam. Pasalnya, kedua istilah ini memang mempunyai bentuk kata dan pelafalan yang mirip, dan tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa qada dan qadar itu sering dipahami memiliki arti yang sama. Padahal antara kedua hal tersebut, antara qada dan qadar, adalah dua hal yang sangat berbeda. Begitu juga dengan pengertian qada dan qadar. Apa itu qada dan apa itu qadar? Qada adalah sesuatu ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala semenjak sebelum adanya zaman ini atau sebelum diciptakannya alam semesta ini, sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan seluruh makhluk yang diciptakannya. Sedangkan qadar adalah merupakan suatu perwujudan dari qada itu sendiri, atau ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala pada kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan qadarnya Allah itu juga bisa disebut atau diklaim dengan menggunakan kata takdir. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, apa hubungan antara kedua hal tersebut? Jadi, hubungan antara qada dan qadar adalah suatu interaksi yang tidak bisa dipisahkan dan merupakan satu kesatuan. Mengapa demikian? Lantaran qada itu bisa diibaratkan dengan sesuatu rencana, sedangkan qadar itu adalah menjadi suatu perwujudan atau kenyataan yang terjadi. Jadi, apa itu beriman kepada qada dan qadar? Adalah iman pada qada dan qadar, yaitu percaya menggunakan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memilih segala sesuatu yang akan terjadi dalam makhluknya. Dan setiap manusia sudah pasti diciptakan menggunakan ketentuan-ketentuan dan sudah ada sejak sebelum manusia itu diciptakan. Meski terdapat takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan berarti kita sebagai manusia bisa bermalas-malasan dengan menunggu nasib atau takdir yang telah Allah tetapkan kepada kita. Lantaran sebuah keberhasilan tidak akan tercapai tanpa adanya usaha. Lalu apa sih perbedaan antara qada dan qadar? Sesungguhnya banyak sekali ayat-ayat atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran yang membahas atau menceritakan tentang qada dan qadar itu sendiri. Yuk mari kita sama-sama belajar mengenai qada dan qadar melalui firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita buka pada Al-Quran surat Ali Imran ayat 47. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qalat rabbi anna yakunu li waladun
wa lam yamsasni bashar. Qala kadzadzikillahu yakhluqu ma yasha. Idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Yang artinya, dia, Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak? Padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku." Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu." Nah, pada ayat ini sungguh sangat jelas sekali bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ketetapan dan memegang kuasa dengan penuh terhadap segala makhluknya. Pada ayat ini menceritakan seorang perempuan yang suci yang bernama Maryam. Seorang wanita ini adalah seorang yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kehendak bahwa menetapkan adanya anak yang ada di perutnya, walaupun tidak melalui proses yang menjadikan seorang wanita ini bisa menjadi hamil, karena memang di ayat itu disebutkan bahwa wanita ini adalah wanita yang suci dan tidak pernah disentuh laki-laki pun sama sekali. Nah, maka sudah jelas ya bahwa Allah ketika memiliki kehendak kepada seluruh makhluknya, maka Allah hanya mengatakan kun fayakun, jadilah, maka sesuatu kehendak itu akan terjadi. Dan itu sangat mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk atau atas hamba-hambanya. Nah, sekarang yang kedua yaitu berkenaan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan qadar. Di dalam Al-Quran surat Al-Mursalat ayat 23, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, faqadarna fani'mal qadirun, yang artinya lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Jadi pada potongan satu ayat dari surat ini itu menceritakan tentang bagaimana sih proses dibentuknya manusia dari awalnya yang berupa dari air mani, kemudian diletakkan di tempat yang sangat kokoh atau kuat. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa maksud kata itu adalah sebuah rahim. Kemudian sampai waktu yang telah ditentukan, lalu dari situlah yang mentakdirkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perwujudan atau hasil itu semua. Dengan kata lain seperti ini, kita sebagai seorang manusia telah dilahirkan di muka bumi ini dengan wajah fisik yang berbeda-beda. Toh kalau ada yang mirip secara persentase itu tidak banyak. Salah satu contoh yang bisa kita ambil dan simpel adalah sidik jari. Masing-masing kita, seorang manusia, tentunya memiliki sidik jari yang berbeda-beda. Nah, dari perbedaan itulah sesungguhnya Allah telah mentakdirkan kepada setiap hambanya dengan takdirnya masing-masing. Itu artinya sudah sangat jelas bahwa ayat ini menceritakan tentang dibentuknya manusia dari semula yang sama, dari air mani, tapi perwujudannya bisa berbeda-beda. Nah, disitulah bentuk dari takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hambanya.